Panjang kita hidup sampai hari ini, sebetulnya Allah itu berbicara lewat peristiwa yang terjadi di alam semesta ini. Cuman kita tidak bisa menangkap pesan-pesan dari setiap peristiwa yang didatangkan dalam kehidupan kita. Karena kita hidup dalam keadaan tidak sadar. Kalau semua yang di alam semesta ini adalah frekuensi, vibrasi dan energi, sedangkan diri kita juga adalah frekuensi, diri kita juga adalah vibrasi, berarti sebetulnya diri kita dengan seluruh peristiwa di alam semesta ini bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi. Komunikasinya dengan bahasa energi, dengan bahasa rasa. Kita sudah tahu dan belajar dari teknologi, ternyata energi itu selalu membawa informasi. Jadi sebetulnya informasi yang datang ke kita ini sepanjang hidup kita begitu banyak. Tetapi karena informasi itu dianggap oleh kita bukan informasi, sehingga kita tidak bisa menangkap apapun. Kalau kita berpikir sedikit saja tentang mekanisme kerja otak kita. Jadi otak ini disusun oleh sel-sel neuron namanya. Dan setiap satu sel neuron dengan sel neuron yang lain di jaringan otak kita ini, itu bekerja dalam sistem elektronik yang sangat kompleks. Sekarang, Bapak Ibu semua bisa mendengarkan kata-kata saya. Bahkan bisa menyerap, bisa memahami, bisa mencerna, bisa berpikir. Pernahkah kita bertanya, bagaimana mekanisme otak kita kok bisa bekerja seperti itu? Sampai sekarang tidak ada manusia yang bisa menjelaskan secara persis bagaimana mekanisme sel-sel neuron kita dalam jaringan elektronik yang sangat kompleks sehingga bisa menjelaskan itu semua. Tapi yang jelas, setiap ada informasi baru yang datang di otak kita, sebetulnya bukan untuk apa-apa, kecuali untuk meningkatkan keterampilan berpikir dari otak kita. Jadi otak kita itu terus-menerus oleh semesta dilatih supaya punya keterampilan berpikir. Hasil akhir dari belajar berpikir, otak kita akan sangat mudah dan cerdas untuk menyelesaikan masalah. Jadi demikian cinta kasih Allah yang luar biasa. Tetapi setiap ada informasi baru yang datang ke otak kita ini, malah justru kita abaikan, kita tolak. Bahkan kita tidak memikirkannya sama sekali. Itulah yang membuat otak kita tidak berkembang keterampilan berpikirnya. Allah itu adalah sumber kekuatan positif. Karena Allah sumber kekuatan positif, maka siapapun yang bersama Allah, hidupnya pasti positif. Dan semua yang negatif dalam hidup kita bukan dari Allah. Justru itu berasal dari ketiadaan Allah dalam diri kita. Bukan Allahnya tidak ada, bukan Allahnya pergi, tetapi keberadaannya tidak difungsikan oleh kita. Itu yang membuat kita mengalami kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Kalau kita mau sedikit saja belajar dari sifat-sifat Allah, makanya hampir semua kita sepakat bahwa Allah itu adalah maha dalam segalanya. Tetapi pernah nggak kita berpikir sedikit saja, apa sih artinya maha itu? Coba belajar untuk merasakan. Sehingga kata maha itu masuk ke dalam kolbu kita, bukan sekedar di otak kita. Saya beri contoh yang sederhana. Kalau saya punya paku yang 10 cm. Kemudian paku ini saya bakar sampai membara. Kemudian paku yang sedang membara itu saya ambil, saya masukkan ke air 1 gelas yang ada di depan saya ini. Kira-kira air ini terpengaruh gak oleh paku yang saya bakar tadi? Suhunya pasti akan naik. Kenapa? Karena di dalam paku itu ada energi. Dan ketika ada perbedaan suhu, maka energi itu akan mengalir. Energi yang mengalir karena perbedaan suhu itu yang disebut dengan kalor. Jadi ketika kita memasukkan paku yang membara itu, maka paku akan melepaskan kalor. Energi yang dilepaskan oleh paku diterima oleh air. Karena air menerima energi, maka suhu air akan naik. Jadi air masih terpengaruh tuh oleh energi yang dilepaskan oleh paku. Kenapa? Karena air ini kapasitasnya masih terlalu kecil. Tapi paku yang sama tadi dipanaskan, kita masukkan pada 1 ember air. Pertanyaannya, apakah paku melepaskan energi? Tetap melepaskan. Tapi energi yang dilepaskan oleh paku itu nyaris tak terasa oleh air 1 ember. Karena kapasitas dia sudah lebih besar lagi. Sekarang paku yang 1 dipanaskan tadi itu saya lemparkan ke Samudra Pasifik. Pertanyaannya, apakah paku melepaskan energi? Melepaskan. Apakah energi diterima oleh Samudra Pasifik? Diterima. Karena energi tidak bisa dimusnahkan. Energi tidak bisa diciptakan. Tapi energi hanya berpindah saja. Tapi berpindahnya energi dari paku ke Samudra Pasifik sama sekali tidak membuat samudra jadi berubah. Jadi persoalannya dari eksperimen ini bukan seberapa besar energi yang dilepaskan oleh paku, tetapi seberapa luas ruang yang bisa menerima energi itu. Ruang yang sempit seperti air 1 gelas ini ternyata berubah dengan kehadiran energi itu. Tapi samudra yang luas tidak berubah sama sekali.
Samudra yang luas itu, seluas-luasnya samudra, tetap aja terbatas. Toh samudra bagian dari bumi. Dan bumi dalam alam semesta yang tanpa batas ini, hanya debu kecil aja yang mengapung-ngapung di alam semesta ini. Jadi samudra dibandingkan dengan luasnya alam semesta, gak ada apa-apa. Sekarang bayangkan, Allah mengatakan, aku meliputi semesta raya tanpa batas. Orang lain marah, kalian marah. Sudah terjawab sekarang masalahnya. Sudah terjawab. Orang lain marah melepaskan energi. Energi yang dilepaskan masuk ke sini. Karena ruangnya sempit, terbakar.